Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut. Gu Qinfeng berkata, siapapun yang ingin membunuhku, tidak usah ragu untuk melakukannya. Tetapi, aku bukan samsak tinju atau boneka latihan. Jangan pikir aku cuma akan diam saja saat kalian menyerangku. Jadi, kalau kalian ingin membunuhku, kalian juga harus siap dibunuh olehku. Camkan itu baik-baik sebelum kalian menyesal. Dan jangan pikir, kalian bisa lari begitu saja setelah menyerangku. Aku memang orang yang sedikit pelupa, tapi soal orang yang ingin membunuhku, aku tidak akan pernah melupakannya. Setiap detail tubuhnya, gayanya, dan semuanya aku akan ingat, termasuk bagaimana cara dia ingin membunuhku. Aku tidak akan membiarkan nyamuk pengganggu lari begitu saja, setelah mencoba menghisap darahku, karena dia hanya akan terus kembali, dan menggangguku lagi dan lagi. Makanya, aku akan langsung menghabisinya, supaya aku bisa tidur dengan nyenyak. Aku sudah membunuh begitu banyak orang selama hidupku, terlalu banyak untuk bisa dihitung. Saking seringnya aku membunuh, aku sampai terbiasa melakukannya. Jadi jangan neko-neko, jangan harap kalian bisa mendapatkan maaf dariku setelah mencoba membunuhku, karena aku bukan orang yang pemaaf. Sekalipun aku ingin mengampuni kalian, itu sama sekali tidak ada untungnya bagiku. Karena itu sama saja, seperti menabur benih benalu di pekarangan taman. Kalian bebas mau percaya pada kata-kataku atau tidak, setidaknya, aku sudah mengatakannya kepada kalian. Ini hanya sebagai peringatan, karena aku menghargai kalian, sebagai orang yang berasal dari wilayah 4 Dao. Intinya, kalau kalian tidak ingin mati, cepat pergilah dari sini. Tapi kalau kalian memang sudah bosan hidup, aku akan dengan senang hati membantu kalian, untuk menemui ajal. Mendengar itu, Adipati Jingyun pun merasa kesal, dan berkata, dia pikir siapa dirinya, apa dia sudah gila? Pangeran keempat pun berkata, apa dia memang benar-benar keturunan dari Raja Cixiao? Baisuan balik bertanya, memangnya apa yang akan kau lakukan? Pangeran keempat menjawab, karena, mau dia asli atau palsu, aku tidak takut kepadanya. Baisuan kembali berkata, tapi pangeran keempat, kalau dia memang benar-benar keturunan Raja Cixiao, maka, ini tidak akan berjalan dengan mudah. Pangeran keempat bertanya, oh ya, kenapa bisa begitu? Baisuan menjawab, pikirkan saja sendiri, kalau dia memang benar-benar keturunan Raja Cixiao, dan dia mati di sini hari ini, maka, kita akan berada dalam bencana besar. Dan jika kabar itu tersebar luas, itu akan membuat marah seluruh senior di Sekte Cixiao, dan tidak ada satupun dari kita yang akan selamat. Mendengar itu, Makian pun langsung menyela pembicaraan, dan berkata, Senior Baisuan, aku sudah bilang sebelumnya, dia mustahil adalah keturunan Raja Cixiao yang asli. Baisuan menjawab, tapi dilihat dari situasinya sekarang, itu sudah bukan mustahil lagi. Adipati Jingyun, menurutku masih belum terlambat bagi kita, untuk menunggu gurunya Makian datang. Dia pernah menjadi guru internal di Sekte Cixiao, aku yakin dia pasti tahu benar atau tidaknya, kalau Gu Qinfeng itu keturunan Raja Cixiao. Kemudian, Adipati Jingyun bertanya kepada Makian, Makian, kapan gurumu datang ke sini? Makian menjawab, harusnya beliau akan segera sampai ke sini tidak lama lagi. Adipati Jingyun kembali berkata, baguslah, sekarang beritahu semua orang, kalau gurumu akan segera datang. Makian menjawab, baik Adipati Jingyun, aku akan segera memberitahu mereka. Kemudian, Makian pun berjalan menuju ke arah Gu Qinfeng, yang sedang berada di dekat orang-orang dari klan Tarian Api, dan berkata, Patriark klan Tarian Api, keempat tetua Sekte Yunxin, dan kelima tetua Peri Valley, kalian sudah menjadi Master Dao selama bertahun-tahun, tapi kalian masih saja buta, iblis Gu Qinfeng ini sama sekali bukan keturunan dari Raja Cixiao. Dia cuma seorang penipu, yang tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Jangan terkecoh hanya karena Ziyang, Wei Xuan, dan Wan Shen begitu menghormatinya. Asal kalian tahu, di antara mereka berdua belas, cuma Wan Shen saja yang pernah melihat penipu ini memadatkan segel Cixiao.
Wansen mungkin memang memiliki roh Dragon Elephant, tapi dia hanyalah kacung di sekte Cixiao. Dia pasti tidak pernah melihat segel Raja Cixiao yang asli sama sekali seumur hidupnya. Iblis Gu Qinfeng ini sudah menipu kalian dengan segel Cixiao yang palsu. Mendengar itu, Ziyang pun sangat marah dan berkata, "Makian, dasar kau bajingan yang telah melupakan para leluhurnya, akan kubunuh kau sekarang juga." Melihat Ziyang emosi seperti itu, dan berniat membunuh Makian, Gu Qinfeng pun langsung menghentikannya, dan berkata, "Jangan lakukan itu." Tentu saja, Ziyang pun langsung berhenti, karena Gu Qinfeng melarangnya. Kemudian, Gu Qinfeng bertanya, "Siapa kau? Kenapa kau menuduh aku adalah seorang penipu?" Makian menjawab, "Namaku Makian, aku adalah kepala sekte di Guild Lei Yun." "Dasar iblis, kau mungkin bisa menipu Ziyang dan yang lainnya, tapi tidak denganku. Asal kau tahu saja, guruku akan segera datang, mari kita lihat, apa kau masih bisa bertingkah saat dia tiba nanti." Gu Qinfeng kembali berkata, "Oh, rupanya kau adalah ketua sekte di Guild Lei Yun, dan gurumu itu siapa tadi namanya, aku lupa." Makian menjawab, "Guruku adalah Master Dufa, Fang Qingfang. Dia adalah mantan guru internal di sekte Cixiao. Aku memang belum pernah melihat segel sebelumnya, tapi guruku sudah sangat sering melihatnya." Mendengar itu, Gu Qinfeng malah tersenyum, dan berkata, "Oh, jadi gurumu itu adalah Fang Qing. Tapi, kalau kau adalah kepala sekte di Guild Lei Yun, kenapa kau memiliki cincin cahaya dari dinasti Immortal?" Ziyang pun menjelaskannya kepada Gu Qinfeng, dan berkata, "Tuan muda, Makian ini sudah mengkhianati para leluhurnya, dan bergabung dengan dinasti Immortal." Makian kembali berkata, "Leluhurku katamu." "Haha, Ziyang, aku sudah bilang berkali-kali, sekte Cixiao adalah sekte Cixiao, sedangkan kami adalah guild cabang yang berada di bawahnya. Jadi leluhur kalian itu, bukanlah leluhur kami. Kalian adalah para pendosa yang melenceng dari jalan Immortal Dao. Kami para ketua sekte cabang memisahkan diri dari kalian, karena tidak ingin menanggung dosa yang sama, yang telah kalian pikul sejak zaman dulu. Sekarang, kami para kepala sekte cabang bergabung dengan dinasti Immortal. Dulu, Raja Cixiao telah mendapatkan penghakiman Immortal Dao, dan lenyap dari dunia ini. Sejak saat itu, kalian sudah tidak memiliki pemimpin lagi. Sekarang, dinasti Immortal sudah bangkit kembali, kalian harusnya takut, dan menyerahkan diri pada dinasti Immortal seperti kami. Bukannya malah mencari seorang aktor, yang bisa berpura-pura menjadi keturunan Raja Cixiao. Kalian pikir, trik macam ini akan membuat kami takut? Asal kalian tahu, kalaupun dia adalah keturunan Raja Cixiao yang asli, kami tidak akan takut, apalagi kalau cuma seorang penipu. Sekalipun Raja Cixiao dulu tidak seutuhnya lenyap, dan sempat berinkarnasi, hidupnya hanya akan lebih buruk daripada kematian." Mendengar itu, Gu Qinfeng hanya tersenyum saja, karena Makian tidak tahu, bahwa Raja Cixiao yang dimaksud olehnya, sebenarnya adalah Gu Qinfeng. Tapi beda halnya dengan Ziyang, dia terlihat sangat marah, dan berkata, "Dasar bajingan, kau telah merendahkan Raja Cixiao, kau harus mati sekarang juga." Kemudian, Ziyang pun langsung mengeluarkan energi spiritualnya, dan kembali berkata, "Aku benar-benar akan membunuhmu, dengan tanganku sendiri." Tapi, lagi-lagi Gu Qinfeng menghentikan Ziyang, dan berkata, Hei, kau tenanglah dulu, biarkan dia menyelesaikan perkataannya." Makian pun kembali berkata, "Gu Qinfeng, jangan berlaga menjadi pria tangguh di hadapanku, jangan kira kau bisa melakukan apapun semaumu, hanya dengan berpura-pura menjadi keturunan Raja Cixiao. Kau sudah berani menyakiti putraku, hari ini akan kutunjukkan kepadamu, cara mati yang paling mengenaskan." Gu Qinfeng menjawab, "Aku sudah bilang sebelumnya, kau, ataupun siapapun itu, boleh mencoba membunuhku dengan cara yang kalian sukai, mau itu dengan cara lembut, atau paling barbar sekalipun. Tapi sebelum itu, apa gurumu sudah mengetahui apa yang kau lakukan, dan soal kau bergabung dengan dinasti Immortal?" Ziyang pun menyela pembicaraan, dan berkata, "Tuan muda, Master Fang adalah pria yang ketat dan disiplin, dia juga sangat membenci dinasti Immortal. Kalau dia sampai tahu muridnya telah mengkhianati para leluhur, dan bergabung dengan dinasti Immortal, aku yakin, nyawa Makian tidak akan selamat." Makian kembali berkata, "Sekalipun guruku tahu, memangnya dia bisa apa?
Dia masih bagian dari Sekte Cixiao, dia adalah seorang pendosa, sedangkan aku tidak. Nyawaku tidak akan selamat katamu, haha, siapa yang selamat dan siapa yang tidak, masih belum ada yang tahu. Terlebih lagi, guruku sudah tua, dan kalian semua juga sudah terlalu tua. Era kejayaan untuk Sekte Cixiao kalian sudah lama habis, era saat ini didominasi oleh dinasti Immortal, dan juga oleh para ketua Sekte cabang. Gu Qinfeng pun hanya tersenyum mendengarnya, lalu berkata, kau benar, era bagi Sekte Cixiao, sudah berakhir sejak zaman kuno. Tapi mau bagaimanapun, setahuku, gurumu adalah anggota Sekte Cixiao, begitu pula dengan kakekmu. Mereka berdua punya dendam kesumat pada dinasti Immortal, yang telah membunuh keluarga dan teman mereka. Itulah kenapa, mereka berdua bergabung dengan Sekte Cixiao untuk memberantas dinasti Immortal, apakah kau tahu itu? Makian menjawab, memangnya kenapa kalau iya, apa kau akan menghukumku, karena kau adalah keturunan Raja Cixiao. Gu Qinfeng kembali berkata, menghukummu, tidak, di era sekarang, dinasti Immortal adalah penguasa absolut, jadi wajar saja kalau kau membuang identitasmu, dan bergabung dengan mereka. Tepat seperti yang kau bilang, Sekte Cixiao adalah Sekte Cixiao, Sekte cabang adalah Sekte cabang. Sekarang, keduanya sudah bukan satu kesatuan lagi, dan tidak punya hubungan satu sama lain. Makian pun menjadi bingung, mendengar perkataan Gu Qinfeng tersebut. Gu Qinfeng kembali berkata, aku tidak punya hak apapun, untuk memaksakan orang lain atas kehendaknya, mau dia bergabung dengan dinasti Immortal ataupun sebaliknya. Kau bebas merendahkan Sekte Cixiao, tapi sebagai anak, kau tidak seharusnya merendahkan ayahmu sendiri. Bisa-bisanya kau melakukan perbuatan keji, dan membunuhnya. Mendengar itu, Ziyang pun terkejut, karena Makian ternyata telah membunuh ayahnya sendiri, untuk mendapatkan roh Dragon Elephant. Begitu juga dengan Wei Xuan, karena dirinya tidak menyangka, bahwa Makian akan melakukan perbuatan sekeji itu. Ziyang pun bertanya, Tuan Muda, apakah benar, Makian membunuh ayahnya sendiri? Tapi, Makian langsung membantahnya, sebelum Gu Qinfeng menjawab pertanyaan dari Ziyang, dan berkata, dasar iblis, kau jangan bicara sembarangan. Ziyang kembali bertanya, Tuan Muda, apakah kau pernah bertemu dengan patua itu? Gu Qinfeng menjawab, yah, dia mati dengan tidak adil. Meskipun dia mati, roh serta niatnya telah menyatu dengan roh Dragon Elephant. Aku sempat menyentuh roh Dragon Elephant milik Ma Zhengtian, saat terakhir kali dia mengeluarkannya. Dari situ aku tahu, kakeknya sudah mati dengan cara yang tidak adil. Tapi cuma sebatas itu yang aku tahu, sampai akhirnya aku bertemu dengan anaknya ini. Dan aku pun mulai mengerti, aku sekarang tahu, kenapa roh patua itu terasa begitu ringkih dan lemah. Ziyang kembali bertanya, kenapa hal itu bisa terjadi? Gu Qinfeng menjawab, orang ini sudah menumbalkan darah ayahnya sendiri, untuk mengultivasikan 2 benih Dragon Elephant. Mendengar itu, Ziyang pun sangat terkejut, dan berkata, jadi, darah yang digunakan Makian untuk mengkultivasikan benih Dragon Elephant, adalah darah ayahnya sendiri. Kemudian Ziyang pun menoleh ke arah Makian, dengan wajah yang terlihat sangat marah, dan berkata, Makian, kau benar-benar binatang yang tidak memiliki hati nurani, bisa-bisanya kau menggunakan darah ayahmu sendiri sebagai tumbal, untuk mengkultivasikan benih Dragon Elephant. Makian menjawab, dengarkan dulu penjelasanku semuanya, iblis Gu Qinfeng ini hanya mengatakan omong kosong. Aku Makian, tidak menumbalkan darah ayahku untuk mengkultivasikan benih Dragon Elephant, aku juga tidak pernah membunuh ayahku. Iblis Gu Qinfeng ini hanya ingin membuat kalian ragu, ayo cepat, kita bunuh saja dia. Adipati Jingyun, tetua Bai Xuan, kalian lihat bukan, pembohong sepertinya tidak mungkin keturunan Raja Cixiao, ayo cepat. Tapi Adipati Jingyun dan yang lainnya hanya diam saja, mendengar permintaan dari Makian kepada mereka. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, ayahmu mungkin sudah kehilangan kekuatannya, tapi dengan kekuatan Dragon Elephant, dia masih punya kesempatan untuk menyatukan kembali organ tubuhnya. Tapi ayahmu tidak mau melakukannya, dia menyerah dan memilih untuk menanggung rasa sakit, yang setara dengan ribuan tusukan pedang. Dia melakukan itu, karena ingin mewariskan roh Dragon Elephant kepadamu, tapi kekuatanmu masih belum memadai untuk memilikinya. Itu sebabnya, pada akhirnya ayahmu mewariskan roh Dragon Elephant kepada anakmu.
Mendengar Gu Qinfeng berkata seperti itu, wajah Makian pun langsung berubah pucat, dan mengeluarkan banyak keringat dingin dari wajahnya. Gu Qinfeng kembali berkata, meskipun begitu, sebelum dia mati, dia memberikan kepadamu semua sisa api spiritual yang dia miliki. Setelah semua yang ayahmu lakukan untukmu, kenapa kau masih tega mengorbankan darahnya, untuk benih Dragon Elephant? Sekarang berlututlah, dan berdoa kepada surga untuk arwah ayahmu. Dan setelah mendengar penjelasan dari Gu Qinfeng itu, tubuh Makian pun langsung gemetaran, karena Gu Qinfeng telah mengungkap semua kebenaran yang ada. Makian berkata, itu semua bohong, mana mungkin aku melakukannya. Karena Makian masih mengelak, dan tidak mengakui perbuatannya, Gu Qinfeng pun langsung mengeluarkan haki raja miliknya, dan berkata dengan keras, bajingan, cepat berlutut. Mendengar itu, bahkan peri seperti Su Hua pun terkejut, mendengar teriakan dari Gu Qinfeng. Begitu juga dengan Chen Yue, karena teriakan Gu Qinfeng yang dibarengi oleh haki raja miliknya, terdengar sangat keras di sana. Lalu, Makian pun berteriak kesakitan dengan keras, setelah terkena dampak langsung dari haki raja milik Gu Qinfeng, yang ditujukan kepadanya. Kemudian, Makian pun langsung berlutut dengan sendirinya, setelah dia tidak sanggup menahan haki raja milik Gu Qinfeng, yang sangat badas. Kemudian, Makian berkata, dasar iblis, aku akan membuatmu membayar mahal untuk ini. Lalu, Makian pun langsung mengeluarkan roh Dragon Elephant miliknya, untuk menyerang Gu Qinfeng. Melihat itu, Gu Qinfeng pun hanya diam saja, dan melihat ke arah Makian, dengan tatapan yang tajam. Makian kembali berkata, dasar iblis, aku memang sudah membuang hati nuraniku. Karena itu, aku sudah tidak punya rasa takut lagi. Aku tidak takut padamu, memangnya, apa yang bisa kau lakukan kepadaku? Dan wajah Makian pun mengeluarkan tanda roh Dragon Elephant, yang sudah dikultivasikan oleh darah ayahnya sendiri. Kemudian, Makian langsung menerjang ke arah Gu Qinfeng yang sedang melayang di udara, sambil berkata, dasar iblis, pergilah kau ke neraka. Tapi, di saat Makian hendak menyerang Gu Qinfeng, tiba-tiba, Gu Qinfeng pun menghilang dari sana, sehingga, serangan Makian pun hanya mengenai udara. Lalu, Makian pun langsung menoleh ke belakang, karena merasakan hawa keberadaan Gu Qinfeng, yang menghilang dari hadapannya. Tapi, di saat dia menoleh, Makian pun sangat terkejut, melihat tangan Gu Qinfeng, yang sudah berada tepat di depan wajahnya. Kemudian, Gu Qinfeng pun langsung menghantam wajah Makian dengan telak, sehingga, Makian pun berteriak kesakitan dengan sangat keras. Saking kerasnya hantaman dari Gu Qinfeng, tubuh Makian pun langsung jatuh ke bawah, dan menghantam tanah dengan keras. Tentu saja, semua orang di sana terkejut, melihat Gu Qinfeng yang bisa mementalkan Makian dengan satu kali serangan. Su Hua berkata, ini sungguh gila, energi spiritual dan pondasinya langsung hancur, hanya dengan sekali pukul. Padahal, jelas-jelas Gu Qinfeng gagal memurnikan Tai Chi Golden Orb, tapi kenapa tubuhnya masih sekuat ini? Mungkinkah waktu itu, sebenarnya dia tidak gagal memurnikan Tai Chi Golden Orb-nya? Tidak mungkin, dia jelas-jelas gagal memurnikannya. Buktinya, energi spiritual dan kultivasinya sudah hilang sejak saat itu. Tapi kalaupun memang seperti itu, kenapa dia masih bisa sekuat ini? Dan Makian pun terkapar di bawah sana, dengan wajah yang babak belur, setelah Gu Qinfeng menghancurkan pondasi, dan melenyapkan energi spiritual milik Makian. Kemudian, Gu Qinfeng berkata, cepat berlutut di hadapanku, untuk arwah ayahmu. Lalu, Gu Qinfeng mencengkram kepala Makian, dan melanjutkan perkataannya. Berikan penghormatan kepada arwah ayahmu, yang telah mendidik dan membesarkanmu. Setelah itu, Gu Qinfeng pun menghantamkan wajah Makian ke lantai dengan keras, sehingga lantainya pun hancur. Lalu berkata, dan juga untuk pengorbanannya, yang telah dia lakukan untukmu. Dan juga, untuk latihan serta bimbingannya. Cepat bersujudlah, di hadapan arwahnya. Meskipun Makian sudah meminta ampun kepada Gu Qinfeng, tetapi, Gu Qinfeng tetap saja menghantamkan wajah Makian ke lantai, hingga darahnya pun berceceran di mana-mana. Kemudian, setelah mengalami penyiksaan yang kejam dari Gu Qinfeng, wajah Makian pun semakin babak belur, sehingga giginya pun tanggal, dan meminta bantuan kepada Adipati Jing Yun. Dia berkata, Adipati Jing Yun, Tetua Bai Xuan, tolonglah aku.
Mendengar itu, Adipati Jingyun pun meminta Gu Qinfeng untuk berhenti, dan berkata, "Gu Qinfeng, cukup hentikan." Tapi, Gu Qinfeng malah mengabaikannya, dan kembali menghantamkan kepala Maqian ke lantai dengan keras, sehingga darahnya pun kembali bercucuran. Adipati Jingyun kembali berkata, "Lepaskan tanganmu darinya, cepat hentikan. Bajingan, beraninya kau mengabaikanku." Kemudian, Adipati Jingyun pun berteriak dengan keras, sambil menggunakan tenaga lapisan miliknya, dan kembali berkata, "Gu Qinfeng, ku bilang hentikan." Mendengar itu, Bai Xuan pun mencoba menghentikannya, dan berkata, "Adipati Jingyun, Gu Qinfeng ini sangat misterius dan kuat, sebaiknya jangan memprovokasinya." Tapi, Adipati Jingyun yang sudah sangat kesal kepada Gu Qinfeng, mengabaikan peringatan dari Bai Xuan, dia pun langsung mengepalkan tangannya, dan mengeluarkan energi spiritual miliknya. Kemudian, Adipati Jingyun mengeluarkan energi spiritualnya yang berlapis, dan kembali berteriak kepada Gu Qinfeng, untuk menghentikan penyiksaan yang sedang dilakukannya terhadap Maqian. Kemudian, Gu Qinfeng pun berhenti sejenak, dan menoleh ke arah Adipati Jingyun, lalu berkata, "Kekuatan roh, kekuatan tubuh, kekuatan warisan, kekuatan Taixuan, dan juga kekuatan cahaya." Lalu, Gu Qinfeng pun berkata kepada Adipati Jingyun, "Hei, apakah kau ingin membuatku tertekan, dengan semua kekuatanmu itu?" Dengan wajah yang sangat marah, Adipati Jingyun menjawab, "Gu Qinfeng, aku tidak percaya, kalau aku tidak bisa melukaimu." Kemudian, Adipati Jingyun langsung mengeluarkan tombak putih, yang merupakan senjata andalannya, untuk menyerang Gu Qinfeng. Setelah itu, Adipati Jingyun langsung menerjang ke arah Gu Qinfeng, sambil berkata, "Gu Qinfeng, pergilah kau ke neraka." Melihat itu, Gu Qinfeng pun hanya tersenyum, lalu berkata, "Oh, berani juga kau mencoba untuk membunuhku. Kalau begitu, kemarilah." Kemudian, Gu Qinfeng langsung menyerang Adipati Jingyun, sebelum berhasil sampai ke tempatnya berada. Tentu saja, Adipati Jingyun pun terkejut melihatnya, dan langsung menghentikan serangannya itu, karena dia melihat Gu Qinfeng melancarkan serangan balik. Tapi, Adipati Jingyun tidak sempat menghindari serangan Gu Qinfeng yang sangat cepat itu, dan serangan Gu Qinfeng pun mengenai tubuhnya dengan telak. Sehingga, semua pembuluh darah di tubuhnya pecah, yang membuat akar spiritualnya hancur, dan Adipati Jingyun pun berteriak kesakitan dengan sangat keras. Melihat itu, orang-orang yang berada di sana pun menjadi marah, dan berkata, "Bajingan, beraninya kau merusak pembuluh darah Tuan Muda." Temannya menjawab, "Jangan banyak bicara lagi, ayo kita bunuh si iblis Gu Qinfeng itu." Dan orang-orang dari sekte lainnya pun, langsung mengeluarkan energi spiritualnya, setelah Gu Qinfeng memulai pertarungan. Melihat itu, Ziyang pun langsung mengkhawatirkan keadaan Gu Qinfeng, yang dikepung oleh banyak orang, lalu berkata, "Ini gawat, cepat stabilkan pelindungnya." Kemudian, pelindung yang diciptakan oleh Ziyang itu, berhasil melindungi Gu Qinfeng tepat waktu, dari serangan seni immortal orang-orang itu. Tapi, karena serangan dari mereka terlalu banyak, pelindung yang dibuat oleh Ziyang pun mulai retak. Ziyang berkata, "Sebesar apapun gajah, pasti akan kalah dari serangan segerombolan semut, formasi penghalangnya tidak akan bertahan lama." Gu Qinfeng menjawab, "Tidak apa-apa, aku tidak memerlukan penghalang apapun." Kemudian, penghalang itu hancur, sehingga, ledakan yang keras pun terjadi di sana. Setelah itu, tubuh Gu Qinfeng terus diserang tanpa henti oleh orang-orang itu, tapi, tidak menyebabkan luka sama sekali kepada tubuhnya. Tentu saja, Ziyang pun terkejut melihatnya, dan berkata, puluhan seni immortal menghujaninya secara langsung, tapi dia sama sekali tidak bergeming sedikitpun. Bai Xuan juga berkata, puluhan seni immortal mengenainya secara langsung, tanpa adanya penghalang sedikitpun, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Begitu juga dengan Su Hua, yang terkejut melihatnya, dia pun berkata di dalam hatinya, "Ini aneh, tubuh Gu Qinfeng malah menyerap seni immortal yang menyentuhnya. Tapi, tubuh macam apa, yang bisa menahan serangan begitu banyak seni immortal secara bersamaan? Apakah itu tubuh surgawi, ataukah tubuh Dao?" Kemudian, Gu Qinfeng berkata, "Akhirnya, kalian berani juga menyerangku. Tapi seperti yang aku bilang sebelumnya, siapapun yang berani melakukannya, maka, tidak ada satupun yang bisa lolos dariku." Lalu, Gu Qinfeng pun langsung melancarkan serangan balik ke arah mereka semua,
yang telah berani menyerangnya terlebih dahulu. Dan serangan Gu Qinfeng pun mengenai tubuh orang-orang itu dengan telak, sehingga mereka langsung tewas seketika. Gu Qinfeng kembali berkata, "Aku tadi juga bilang tidak usah memohon ampun, karena aku tidak akan mengampuni siapapun. Aku bukan orang yang pemaaf, dan tidak ada gunanya juga mengampuni nyawa kalian. Kalian itu, sama tidak bergunanya seperti bangkai burung." Dan Gu Qinfeng pun, kembali melancarkan serangannya secara membabi buta ke arah orang-orang itu, sehingga, teriakan kesakitan pun terdengar di mana-mana. Melihat Gu Qinfeng yang mengamuk, tentu saja, mereka pun berusaha melarikan diri dari sana, dan berkata, "Cepat lari, iblis Gu Qinfeng itu sedang mengamuk." Tentu saja, Gu Qinfeng tidak akan membiarkannya lolos begitu saja, dan berkata, "Aku sudah memuji keberanian kalian, karena telah berani menyerangku. Tapi kenapa, kalian malah mau lari setelah melakukannya? Sudah kubilang, jangan mimpi kalian bisa lari dariku. Aku bukan samsak tinju, jadi jangan pikir aku akan diam saja, setelah menerima serangan kalian. Aku sudah bilang sebelumnya, kalian bisa pergi kalau kalian merasa tidak mampu melawanku. Tapi kalau kalian memilih menyerangku, jangan harap kalian bisa lari begitu saja. Karena, di dunia ini tidak ada hukum karma, yang ada hanyalah hukum rimba, di mana yang kuatlah yang akan menang. Hari ini, kalian bukan cuma akan mati tanpa pemakaman, tapi juga tidak akan punya kesempatan untuk berinkarnasi kembali." Dan Gu Qinfeng pun terus membantai mereka satu persatu, karena berusaha melarikan diri darinya. Sehingga, teriakan kesakitan pun terdengar di mana-mana, yang membuat suasana di sana menjadi sangat mencekam, dan cerita pun bersambung.